Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Taruna Madya Politeknik Imigrasi. Nama Muhammad Ilham Habibie Rianza. NRT 2019.1747.1.01. Prodi Hukum Keimigrasian D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mereview kembali pemahaman saya tentang mata kuliah hubungan internasional. Ada beberapa materi yang akan coba saya review kembali pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu tentang keamanan tradisional dan non-tradisional. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari keamanan atau security itu. Jadi secara umum, security itu diartikan sebagai kemampuan untuk mempertahankan diri kita dari ancaman yang nyata. Ancaman yang mungkin bisa membahayakan keselamatan ataupun jiwa kita. Selanjutnya dalam perkembangan konsep keamanan mengalami perubahan akibat dari terjadinya dinamika politik yang kemudian merubah konsep keamanan dan merubah strategi keamanan. Sehingga konsep keamanan akhirnya terbagi menjadi dua, yaitu high politik dan low politik. Nah, di sini low politik itu lebih ke gerakan militer, dan untuk yang politik itu lebih seperti kepada bidang ekonomi. Barry Buzan mengatakan security of human collective, not just states, was affected by a factor in 5 major sector. Terus selanjutnya menurut E.H. Carr, keamanan dunia itu dapat tercapai apabila ada 4 aspek yang harus terpenuhi, seperti adanya nilai perdamaian, adanya tentang betapa pentingnya kesejahteraan ekonomis, dan adanya human right, terus keseimbangan lingkungan. Keamanan tradisional pada era tahun 80-an itu memiliki konsep mengenai keamanan negara yang hanya seputar pertahanan negaranya saja, kekuatan dan strategi militer. Sedangkan keamanan non-tradisional pada era 90-an, keamanan ini merupakan pengembangan dari konsep security, yaitu defense studies and human security. Ada dua aspek penting dan konsep penting menurut UNDP pada tahun 94 tentang keamanan manusia. Human security merupakan keamanan dari ancaman kronis seperti kelaparan yang pertama. Selanjutnya, keamanan manusia itu mengandung makna adanya perlindungan pola kehidupan seseorang, baik di rumah, pekerjaan, komunitas dari gangguan yang datang secara tiba-tiba dan menyakitkan. UNDP juga mengidentifikasi ada 7 ancaman yang harus diamati secara serius, seperti keamanan ekonomi, pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan hidup, keamanan pribadi, komunitas, dan keamanan politik. Materi yang selanjutnya yang akan saya coba jelaskan yaitu New Security Agenda, yaitu Climate Change. Jadi pada tahun 1972 ada konferensi yaitu United Nations Conference of the Environment in Stockholm, yang dimana konferensi ini membahas tentang prinsip-prinsip untuk pelestarian dan peningkatan lingkungan manusia dan rencana aksi yang berisi rekomendasi untuk aksi lingkungan internasional. Di sini juga membahas tentang isu perubahan iklim. Selanjutnya pada tahun 1979 ada konferensi The Convention on Long Range Transboundary Air Pollution. Di sini konferensi ini pada intinya dia itu bertujuan untuk mengurangi emisi belerang hingga 30%. Terus ada lagi pada tahun 1985 itu ada Vienna Convention yang hanya membahas menjaga lapisan ozon dalam Jadi di sini di Convention Vienna itu hanya membahas untuk menjaga lapisan ozon sebelum perubahan iklim. Pada tahun 98 terjadi debat
politik internasional karena pemanasan global semakin meningkat dan penipisan lapisan ozon. Nah, ini contoh realnya pada saat itu ada di negara Eropa dan Amerika, bahwa ada suatu fenomena yang menunjukkan bahwa ada peningkatan pemanasan global dan penipisan ozon. Selanjutnya pada tahun 1989, upaya pertama mengenai perubahan iklim. Di situ di konferensi itu membahas upaya yang pertama yang akan suatu usaha yang bisa membantu untuk perubahan iklim. Selanjutnya pada tahun 1990 terjadi konferensi iklim dunia kedua. Upaya meningkatkan kesadaran akan dampak perubahan iklim semakin tinggi dan menyatakan perubahan iklim merupakan masalah global yang mungkin bisa dikategorikan masalah global yang unik dan membutuhkan pendapat serta bantuan dari dunia untuk menangani kasus permasalahan ini. Di situ juga pada konferensi iklim dunia kedua ini telah menyepakati untuk bekerja sama dalam pembangunan dan kerjasama pembangunan lingkungan yang lebih baik. Selanjutnya 1992 in Rio de Janeiro, Brazil, the United Nations Convention on Environment and Development. Jadi di sini ada Rio Declaration, sama di sini juga nanti ada di sini tahun 92 ini ada Rio de Janeiro Brazil sama Agenda 21. Jadi Rio Declaration ini dia menyatakan tentang lingkungan dan pembangunan ekonomi sosial, sumber daya alam, penguatan kelompok di seluruh dunia. Nah, jadi Rio Declaration ini dia tuh menyuarakan tentang menjaga lingkungan, pembangunan ekonomi, terus pembangunan sosial. Selain itu juga kita harus membahas tentang sumber daya alam yang terbarui dan tidak terbarui, penguatan kelompok di seluruh dunia untuk membantu salah satunya sumbangsinya untuk menjaga lapisan ozon ini atau perubahan iklim ini tidak terlalu parah. Nah, pernyataan prinsip-prinsip pengelolaan Rio Declaration ini berdasarkan Agenda 21 bab 9. Izin menambahkan sebelumnya pernyataan prinsip-prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan pun dibahas oleh Rio Declaration ini. Nah, jadi atas apa saja tadi yang sudah disebutkan tentang lingkungan, pembangunan ekonomi, terus sumber daya alam, serta pengelolaan hutan berkelanjutan itu, Rio Declaration ini ada berdasarkan Agenda 21 bab 9 yang menjelaskan tentang perlindungan atmosfer, membangun ilmu pengetahuan dan pembangunan berkelanjutan, pengembangan dan konsumsi energi, transportasi dan pengembangan industri, penipisan ozon stratosfer dan polusi atmosfer lintas batas. Jadi di situ menjelaskan tentang tentang menjaga atmosfer dan intinya menjaga kelestarian alam. Selanjutnya the United Nations Framework Convention on Climate Change. Nah, di sini ada konferensi yang disingkat UNFCCC. Konferensi ini bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi atmosfer, yaitu gas rumah kaca, pada tingkat yang akan mencegah gangguan antropogenik yang membahayakan sistem iklim. Konferensi ini berlaku pada tahun 94. Selanjutnya pada tahun 95, pihak yang terkait pada konferensi tersebut mengadopsi mandat Berlin membicarakan tentang instrumen hukum yang berisikan komitmen yang lebih kuat untuk negara maju dan transisi. Dan yang selanjutnya ada juga The Paris Agreement pada tahun 1995 memiliki tujuan untuk membatasi pemanasan global di bawah 2% dan lebih baik apabila di bawah 1,5%. Selanjutnya ada The Kyoto Protocol to the UNFCCC pada tahun 1997. Nah, pada konferensi ini
dia memiliki tujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca dari negara-negara industri secara keseluruhan, minimal 5% di bawah tingkat uh, gas rumah kaca pada tahun 1990. Nah, ini dilakukan dalam periode komitmen pada tahun 2008 hingga 2012. Nah, jadi untuk masalah climate change ini lumayan banyak konferensi yang membahas, dan ini merupakan suatu masalah yang bisa dikatakan serius karena ini menyangkut keberlangsungan hidup untuk kita bahkan generasi setelah kita. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi tentang migrasi dan pengungsi. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita tuh harus tahu dulu migrasi itu apa sih? Jadi migrasi itu perpindahan seseorang dari suatu wilayah ke wilayah lain, baik menetap maupun tidak. Itu secara definisi ya. Terus kita juga harus tahu pengungsi itu apa. Jadi pengungsi ini seseorang yang mencari perlindungan dari negaranya ke negara lain untuk mendapat perlindungan seperti minimal ya mereka mencari perlindungan agar mereka tuh bisa bertahan hidup lah, mencari kesejahteraan untuk hidup mereka. Nah, di Indonesia ini kebijakan keimigrasiannya itu menerapkan kebijakan selektif, yaitu hanya orang asing yang ngasih manfaat, terus tidak membahayakan keamanan, dan juga orang asing itu menjaga ketertiban umum yang dibolehin masuk ke daerah atau wilayah negara Indonesia. Nah, dalam migrasi ini ada beberapa sudut pandang yang bisa kita lihat secara teori keimigrasian. Jadi ada temporary dan permanen. Nah, kalau temporary itu kayak traveler, terus kalau yang permanen itu bisa jadi imigran, itu bisa dia permanen, bisa tetap di Indonesia. Yang selanjutnya itu ada by choice dan force. Kalau by choice itu biasanya pelakunya migran, kalau force itu biasanya pencari suaka atau refugee. Selanjutnya itu ada legally dan ilegal. Nah, kalau legal ini berarti kan orang yang resmi berpindah dari suatu negara ke negara lain dengan aturan atau dengan cara yang resmi sesuai SOP negara dia dan SOP negara yang akan dia datangi. Nah, biasanya ini pelakunya adalah orang-orang yang bermigran. Nah, terus yang ilegal ini berarti irregular migran. Kita tahu namanya ilegal, berarti kan yang dilarang. So, irregular migran ini berarti orang yang memasuki wilayah atau keluar wilayah dia tanpa melalui prosedur yang sudah diterapkan. Nah, dalam bermigrasi ini juga bisa menyebabkan potensi ketegangan antara negara akibat dari migrasi ini. Contohnya Indonesia sama Australia. Itu sepemahaman saya waktu itu Australia itu punya kebijakan tentang pushback the boat, yaitu pengembalian pencari suaka yang mau masuk ke Australia dikembalikan lagi ke negara sebelumnya. Sementara banyak juga pencari suaka yang hanya transit di Indonesia dan menuju ke Australia menggunakan boot tadi. Nah, karena ada kebijakan ini, otomatis pencari suaka itu dikembalikan lagi ke Indonesia. Nah, itu menjadi perdebatan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia. Selanjutnya, Indonesia dan Malaysia pun pernah bersitegang karena masalah migrasi ini. Contohnya di di perlindungan TKI yang ada di Malaysia itu hukumnya mungkin kurang adil. Jadi itu juga sempat menjadi perdebatan. Selain itu juga ada pengaturan lintas batas tradisional antara Indonesia dan Malaysia itu yang menyangkut migrasi itu juga sempat menjadi tegang. Nah, jadi kita lanjut lagi ke materi yang terakhir yaitu kerjasama internasional. Jadi banyak para ahli yang mengatakan definisi kerjasama internasional
seperti Dochtry dan Pavlov dalam Contending Theories of International Relations pada tahun 71 mengatakan fokus teori hubungan internasional itu mempelajari tentang penyebab dan kondisi yang menciptakan kerjasama. Selanjutnya ada McClellan dalam teori dan dalam teori and the International System pada tahun 66 mengatakan hubungan internasional itu berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat, negara, baik yang dilakukan pemerintah ataupun warga negaranya. Dan itu menurut McClellan. Jadi sebenarnya ini masih banyak juga pendapat-pendapat para ahli tentang kerjasama internasional. Jadi dalam international politics secara sederhana, apa sih kerjasama internasional itu? Secara sederhana itu intinya tuh seperti proses di antara negara-negara yang saling berhubungan secara bersama-sama. Terus hubungan internasional berkaitan dengan segala bentuk interaksi antar masyarakat, negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negaranya. Itu secara global setelah kita satukan dari beberapa pendapat ahli ya. Selanjutnya kerjasama internasional itu juga dibagi lagi. Ada 3 bentuk kerjasama internasional tuh. Yang pertama, ada kerjasama bilateral. Terus kerjasama bilateral itu kerjasama antara dua negara. Ada kerjasama multilateral antara banyak negara dan kerjasama regional antar kawasan tertentu. Nah, ada contohnya nih. Contohnya seperti kerjasama bilateral antara dua negara. Contohnya itu seperti kerjasama 3 jembatan Indonesia-Singapura atau IACPA, Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Itu juga contoh kerjasama bilateral. Lanjut lagi kita ke kerjasama multilateral, yaitu kerjasama antara banyak negara. Seperti kemarin G20 nih yang baru terjadi, baru dilaksanain di Bali kemarin itu termasuk kerjasama multilateral karena menyangkut banyak negara. Terus ada PBB, ASEAN, Colombo Plan itu juga contoh-contoh kerjasama multilateral. Yang terakhir tuh kerjasama regional antar kawasan tertentu. Jadi kawasan kita ini kan di Asia. Jadi kerjasama kita itu sama negara-negara yang ada di Asia. Contohnya ASEAN Regional Forum atau disingkat ARF. Terus ada juga kerjasama Asia Pacific Economic Corporation APEC, itu juga kita ikut di sana. Selanjutnya kerjasama regional yang terakhir, yang contoh terakhir masih banyak sebenarnya yang lain, tapi ini contoh terakhirnya seperti Asia Europe Meeting atau disingkat ASM. Mungkin kalau kita baca jadi ASEM, tapi ini Asia Europe Meeting tuh kita baca aja ASM untuk mengingatnya, bisa dipercepat dengan ASEM. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau bila ada kekurangan, salah kata, saya mohon maaf. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.